Tanggal 25 besok itu orang Nasrani itu mengadakan perayaan Natal. Natal itu maknanya hari kelahiran. Kalau di rumah sakit itu ada namanya prenatal, itu berarti perawatan sebelum kelahiran. Nah, Natal ini dikhususkan untuk orang Nasrani. Tapi maknanya adalah kelahiran. Kalau untuk Nabi kita Muhammad namanya Maulud. Berarti dilahirkan. Kalau untuk organisasi namanya Harlah. Ya, itu semua sama, hari kelahiran. Nah, tetapi mengucapkan Natal itu terjadi pro dan kontra. Boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh karena ini toleransi. Toleransi kita harus saling menghormati. Kalau kita misalnya Natal, kita ikut ke gereja menghormati. Itu toleransi ala mereka. Tapi toleransi Islam belum tentu seperti itu. Nah, karena toleransi yang seperti itu, saling menghormati, muncul juga salam baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan sebagainya. Muncul salam baru karena saling menghormati. Padahal itu sudah dilarang oleh MUI. Tidak boleh. Karena Rasulullah sudah mengajarkan salam kepada orang-orang beriman itu adalah Assalamualaikum. Dilengkapi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang-orang menggunakan itu dengan dalil itu. Nah, ajakan toleransi ini sebenarnya sudah ada sejak zamannya Nabi. Cara bahasa kita nih, Hai Muhammad, ayo toleransi. Sehari kamu menyembah Tuhanku, sehari kemudian saya menyembah Tuhanmu. Tadi saling podo mengisi, saling menghormati. Turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidu ma abattum. Dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah dan seterusnya itu. Akhirnya yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Jadi terkait ubudiyah tidak boleh diobah-obah. Tidak boleh kompromi. Tapi kalau masalah hubungan kita dengan non-muslim boleh, asal non-muslim itu tidak mengganggu kita. Kalau mereka mengganggu, haram untuk dijadikan kawan. Ini adalah toleransi. Toleransi ala Islam. Ayatnya begini. Ada di dalam Quran surat Mumtahanah. Mumtahanah itu suratnya nomor 60, ayatnya 8 dan 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini dasarnya. Maka sebenarnya umat Islam itu gak perlu diajari toleransi karena ajarannya sudah toleransi. Kita ngajak orang untuk masuk Islam, gak gelem, tidak apa-apa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Loh, ini toleransi. Contoh lagi.
Innama harrama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanit turra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram. Kalau kita makan dosa. Tapi coba panjenengan lihat, ayat itu belum selesai. Famaniturra ghairu baghin wala adin. Barang siapa terpaksa memakannya karena nggak ada makanan lain. Kalau tidak makan itu mati. Tapi dia tidak menghendaki dan dalam makannya tidak melampaui batas. Kata Allah, fala isma alaihi. Maka tidak ada dosa atasnya. Berarti boleh, babi dimakan ya boleh. Pokoknya situasinya darurat. Kan begitu. Berarti ini toleransi. Toleransi dalam masalah hukum. Nah, yang tidak boleh kita pergauli orang kafir itu kalau orang kafir itu memerangi kita. Innama yanhakumullahu 'anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum antabarruhum. Innama sesungguhnya Allah yanha melarang kamu 'anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum antawallahum wa majatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan orang kafir itu sebagai teman. Yaitu orang kafir yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan mereka membantu dalam pengusiran kamu. Barang siapa yang condong kepada orang kafir tadi, faulaika humud dhalimun, maka mereka adalah orang-orang zalim. Ini toleransi dalam masalah Islam. Jadi kalau simpulkan, toleransi dalam Islam ini bukan saling menghormati, tapi saling tidak mengganggu. Beda nih. Kalau kita saling menghormati, akhirnya ubudiyahnya kita ikuti, saling menghormati. Padahal dilarang kita. Jadi yang tidak boleh ditawar itu adalah masalah ubudiyah. Kita tidak boleh kompromi dengan itu. Tapi kalau hubungan manusia dengan manusia, oke. Selama orang itu tidak memerangi Islam. Ini toleransi. Nah, kita kembali kepada Natal tadi. Natal itu tadi adalah terjadi perbedaan pendapat. Kalau terjadi perbedaan pendapat, solusinya apa? Solusinya kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan persoalan itu kepada Quran dan As-Sunnah. Itu mengacu kepada firman Allah dalam Quran surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah ulil amri minkum. Orang yang memiliki urusan di antara kamu. Dari tiga masalah ini disuruh taat. Fa in tanazzatum, jika kamu berlainan pendapat fi syai'in tentang sesuatu, farudduhu, kembalikanlah ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Disuruh kembalikan kepada Quran dan sunnah Nabi, hadisnya. Kalau kita memang orang beriman, rujukannya kembali kepada Quran dan sunnah. Nah sekarang kita lihat, ada nggak Natal dalam Quran? Ini perlu. Nah, setelah saya pelajari, ternyata ucapan selamat atas kelahiran seorang nabi itu ada. Di mana?
ada di dalam Quran surat Maryam. Surat Maryam itu surat nomor 19 ayatnya 15. Bunyinya begini. Wassalamun alaihi. Selamat sejahtera atas Nabi Yahya. Ini belum Isa, Nabi Yahya. Yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, pada hari dia mati. Wa yauma yub'atsu, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini Allah memberikan selamat kepada Nabi Yahya. Selamat atas kelahirannya. Nah, terkait dengan Nabi Isa, ternyata beliau juga mengucapkan selamat atas kelahirannya. Diucapkan sendiri. Ada di dalam Quran sama, surat 19 ayat 33. Wassalamu alayya. Selamat sejahtera atasku. Wa yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada hari aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nabi Isa mengucapkan selamat. Nah, corona mengucapkan Natal. Ternyata ada. Kalau kemudian Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan, itu persoalan lain. Kalau kita ucapkan selamat atas hari kelahiran Nabi Muhammad, loh ada apa? Tidak ada masalah. Larangan juga nggak ada. Nah, jadi sebenarnya ada dalam Quran itu masalah ucapan hari kelahiran. Masalahnya apa? Kok terjadi pro dan kontra? Karena yang diucapkan selamat Natal itu tadi bukan Isa sebagai nabi, tapi Isa sebagai anak Tuhan yang disebut Yesus. Sehingga kalau kita mengucapkan selamat Natal sebagaimana yang dipahami oleh orang Nasrani, berarti kita membenarkan doktrin mereka. Inilah yang kemudian ulama mengatakan tidak usah mengucapkan selamat Natal. Pernah zamannya Pak Harto, tidak salah, seorang ulama menjadi ketua MUI pusat, memberikan fatwa yang menerangkan bahwa mengucapkan Natal itu adalah haram. Pemerintah gak seneng, Sunggarai Kesro cabut fatwa itu permintaan pemerintah. Tapi Hamka ini ngerti, kalau sampai dia merubah fatwanya yang berasal dari haram menjadi halal, kemudian diikuti oleh para pengikutnya, maka itu perbuatan syirik. Akhirnya dia nggak mau, diplomasi, fatwa tidak dicabut. Yang dicabut adalah peredarannya. Ya, sehingga beberapa saat kemudian beliau keluar dari ketua MUI. Nah, kenapa dikatakan musyrik tadi? Karena mengacu pada firman Allah dalam Quran surat 9 ayat 31. Ittakhadhu akbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah wal masyiha Isa bin Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah, dan mereka juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Ini latar belakangnya. Seorang bernama Adi datang kepada Rasulullah menggunakan kalung salib dari perak. Lalu dibacakanlah ayat itu tadi. Ya muring-muring, Adi muring-muring.
"Ya Muhammad, saya tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang alim saya." Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, yang dimaksud dengan syirik itu tadi menyembah Tuhan selain Allah, menjadikan orang-orang alim menjadi Tuhan selain Allah. Itu karena orang alim itu berani merubah halal jadi haram atau haram jadi halal, lalu diikuti oleh pengikutnya. Itu adalah syirik. Hebat ini apa ini? Dia gak ngoboti jabatannya, karena dia itu berusaha merusak akidah, dia lebih baik keluar. Nah inilah kenapa kita tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Itu masalahnya. Kalau kita ucapkan selamat Natal atas kelahiran Nabi Isa, tidak ada masalah. Nah kalau orang itu mengucapkan selamat Natal yang sesuai dengan doktrin orang Nasrani adalah sebagai anak Tuhan, maka dalam konteks ayat itu malah disebutkan di situ adalah kafir. Ya begini, karena dengan ada anak, Tuhan menjadi tiga, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Laqad kafaro, sungguh-sungguh telah kafir. Nah, cara bahasa Arab yang itu, kafaro itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menerangkan telah, lampau. La itu sungguh, kot sungguh. Laqad sungguh-sungguh kafaro wis kafir sapa alladzina qalu, yaitu wong sing ngucap innallaha salisu salasa. Satemene Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Siapa yang mengucapkan itu? Orang Nasrani. Maka dalam keterangan ayat ini, selama Nasrani itu masih menjadikan Tuhan tiga, maka hukumnya kafir. Makanya Saifuddin Ibrahim itu protes, disuruh menghapus 360 ayat yang ada dalam Quran, karena banyak mengenai orang-orang Nasrani. Lah ini adalah jawaban Quran. Ternyata Quran itu luar biasa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa. Wa ilam tantahu, maka jika mereka tidak berhenti amma yaqulu dari ucapannya tadi, la yamassannal ladzina kafaru, sungguh akan menimpa orang-orang kafir tadi, minhum di antara mereka azabun alim, siksa yang pedih. Loh ini ancaman Allah ini. Yang bilang ini Allah. Jadi kita itu banyak diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga perlu kita luruskan lagi. Karena selama ini orang Nasrani itu menganggap bahwa Isa itu sebagai wakil Tuhan, sebagai anak Tuhan, mati di tiang salib. Quran menjelaskan. Ternyata Nabi Isa itu tidak disalib. Ada di dalam Quran surat 4 ayat 157. Wa qaulihim inna qatalna masika Isa bin Maryam. Ya, mereka dihukum karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam. Rasulullah ini ejekan ya. Karena Nabi Isa tidak dianggap sebagai Rasul oleh orang Yahudi, makanya dia dibunuh. Semata ini wong Yahudi tapi wong Nasrani benci be Islam, aneh. Bencinya kepada Yahudi, yang membunuh Isa adalah orang Yahudi. Orang Nasrani benci be Islam, kan keliru itu sebenarnya. Itu keliru besar. Disebutkan oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dan tidaklah mereka membunuhnya, dan tidak pula mereka menyalibnya. Jadi tidak dibunuh, juga tidak disalib. Walakin tetapi subbihalahum, dia
persamakan dengan Isa itu kepada mereka. Tadi seperti orang itu Isa padahal bukan Isa. Subhanallah. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan Isa tadi lafi sakim minhu, sungguh berada di dalam sak, ragu-ragu minhu daripada yang dibunuh itu. Wa malahum bihi min ilmin, mereka tidak memiliki pengetahuan ila tibaatun, kecuali mengikuti angan-angan prasangkanya saja. Jadi mereka sendiri sebenarnya nggak yakin. Kalau kita langsung yakin, yakin apa? Yakin bahwa yang disalib dan dibunuh itu bukan Nabi Isa, tapi subyalahu. Bama qataluhu yakina, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Ternyata ayat berikutnya mengatakan bal rafa'ahullahu alaihi ilaihi, bahkan mereka diangkat oleh Allah di sisinya. Makanya ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi Isa itu turun mati. Nanti ketika hari kiamat turun untuk membantu meluruskan kebenaran. Itu hadis ya. Tapi kalau yang diangkat tadi Quran. Ya, jadi Quran ini menjelaskan semua yang dituduhkan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, kita harus yakin dengan Quran ini. Kalau kita sendiri dengan Quran nggak yakin, bagaimana? Orang-orang kafir aja bisa yakin karena kebenaran Islam, kebenaran Quran, apalagi kita. Sebenarnya harus lebih yakin. Karena apa? Orang-orang kafir itu setelah melihat isi Quran itu langsung yakin bahwa itu adalah firman Allah. Banyak sekali. Termasuk kejadian siapa yang mengaku Tuhan itu, Fir'aun. Fir'aun itu ditemukan jasadnya beberapa tahun setelah wafatnya. Dan diselidiki ternyata di tubuhnya itu banyak garam-garam. Ya, setelah diselidiki memang di mumi itu. Jadi dibuat seperti itu sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Sampai akhirnya Maurice Bekel itu yakin informasi Quran ini cocok, sama dan sebangun dengan apa yang ditemukannya. Masuklah dia Islam. Itu salah satunya. Juga ada seorang penyelam yang menemukan air tawar dan air asin di dasar lautan. Itu ternyata tidak bisa campur. Nah, ternyata Quran yang menunjang itu ada. Jadi air asin dan air tawar juga bisa campur. Seperti ada dinding. Dijelaskan oleh Quran. Juga termasuk tumbuh-tumbuhan yang bertasbih. Tumbuh-tumbuhan ini direkam, ternyata ada suara. Nah, suara ini lalu dirubah jadi gambar. Suara dirubah jadi gambar apa bisa? Bisa. Kalau orang sakit jantung itu kan bunyinya tek tek tek, itu mesti gambarnya ada. Nah, kamu nih, nah ini tadi suara tadi dirubah jadi gambar, ternyata gambarnya yang keluar bukan garis-garis, tapi lafadznya Allah. Ternyata pohon itu tadi bertasbih. Nah, ternyata di dalam Quran disebutkan juga bahwa semua langit dan bumi dan semua yang ada di dalam bumi ini bertasbih. Cuma kita tidak mengerti tasbih mereka. Masuk Islam akhirnya. Karena keterangan Quran luar biasa. Dia belum pernah menemukan penelitian yang seperti itu, dan yang bisa memberi jawaban cuma Islam. Yang lain nggak ada. Agama-agama lain nggak ada. Yang bisa memberikan jawaban adalah Islam itu saja. Masuklah Islam. Termasuk ketika kalau kita lihat fenomena alam sekarang, fenomena alam ini sekarang petigone suwe,
Udan sak minggu banjir kabeh. Tidak pernah berhenti. Kenapa seperti itu? Kita memprediksi waktu kemarau dan penghujan itu sulit sekarang. Karena apa? Ternyata dalam penyelidikan seorang peneliti, bumi ini sudah bergeser. Bergeser dari poros dan itu bergerak. Itu nanti bisa bertukar. Sing kidul dadi lor, lor dadi kidul. Nah, saat itulah matahari akan terbit dari barat. Lah yang bisa memberikan jawaban ini cuma satu. Agama-agama lain tidak ada. Yang bisa memberi jawaban cuma Islam. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti pada hari kiamat matahari terbitnya dari barat. Tidak dari timur lagi. Lo cocok ini. Berarti bumi ini sedang dalam perjalanan untuk kiamat. Karena kalau sudah berputar tek ini, matahari berubah keluarnya dari barat. Saat itulah terjadi kiamat. Nah, karena informasi itu persis sama dan sebangun dengan pengetahuan, masuklah Islam. Dan yang terakhir adalah menunjukkan kepada panjenengan semua bahwa Islam luar biasa. Ada seorang menyelidiki tentang saraf. Saraf manusia itu yang memerlukan darah. Ya. Lah itu ada saraf yang tidak pernah kemasukan darah kecuali dalam keadaan sujud. Nah, ketika sujud darah ini keluar, masuki saraf-saraf itu. Ketika tidak sujud, tidak masuk. Itu ada diselidiki. Nah, ternyata setelah diselidiki syariat Islam yang sholat tadi itu ternyata memberi dampak positif kepada pelakunya dengan memberikan support darah ke saluran-saluran yang tidak pernah tersaluri oleh darah kecuali orang sholat. Maka orang iman itu sama-sama akiunya mesti pinter wong iman timbang wong kafir. Sama akiunya loh. Nah, kecuali wong kafir akiunya tinggi, kemudian orang beriman lemah ya tentu saja. Nah, sama-sama tingginya. Orang kafir mesti kalah. Ya, akhirnya dia juga masuk Islam karena informasi Islam luar biasa. Ini pun bisa dereng nih. Dereng. Kirang? Oh, kirang kita menit. Jadi itu adalah untuk meyakinkan kita bahwa Quran itu hebat. Maka segala yang diinformasikan oleh Quran hendaknya kita yakini dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita masih ragu dengan Quran ini, Allah memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wada'u suhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ajaklah kroni-kronimu selain daripada Allah, kalau memang kamu orang benar. Nah, ternyata tidak bisa membuat. Nah, karena Quran itu mukjizat. Apa mukjizat Quran itu? Salah satunya, gaya bahasanya tidak ada orang yang bisa menandingi. Kedua juga Quran itu memberikan informasi jawaban terhadap segala yang dialami oleh manusia. Salah satu bahwa Quran itu bahasanya sangat tinggi, panjenengan bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mateni mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mateni nun. Ar-Rahmanirrahim. Mateni mim. Maliki yaumiddin. Mateni nun. Mim nun. Berarti dalam bahasa Indonesia bersajak api. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu
kufuwan ahad. Mateni dal kabeh. Indah. Makanya orang Mekah tidak bisa membuat. Karena gaya bahasanya luar biasa. Kita kadang-kadang orang memperhatikan karena kita tidak mengerti bahwa itu adalah mukjizat. Maka tidak bisa. Maka kalau kita tidak bisa, kata Allah, fa ilam taf'alu walam taf'alu, jika kamu tidak bisa membuatnya dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, fattakun narolati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang kafir. Nah, ini tantangan Allah, tantangan yang diberikan Allah kepada orang yang ragu. Karena orang ragu itu tidak orang kafir saja, orang beriman saja banyak yang meragukan Quran. Salah satu contoh ya, ajaran Quran itu mengajarkan milih pemimpin, berarti wilayah politik. Tapi kan ada kita bicara itu gak seneng. Itu ajaran Allah itu. Diberitahu begini loh milih pemimpin. Karena kita menganggap itu bukan agama. Padahal itu agama. Kok tahu agama loh? Ada dalam Quran kok. Ya pasti agama itu. Nah itu banyak. Itu orang Islam sendiri juga masih meragukan dengan Quran itu. Nah orang Islam dewi ragu apa mana orang kafir. Tambah ragu lah. Sekarang sudah dibuktikan orang kafir. Islam Quran itu betul-betul agama wahyu. Makanya mereka setelah menyelidiki masuk Islam. Nah kita harus semakin mantap sebenarnya, karena rukunnya iman itu adalah salah satu percaya kepada kita. Nah ini meyakinkan kita bahwa Quran itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya, itu juga sulit. Karena dalam Quran itu disebutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuknya orang takwa. Jadi kalau kita merasa iman takwa, rujukan jalan hidup kita mesti diukur dengan Quran. Dan kita mau tidak mau harus siap. Karena itu ciri orang beriman begitu. Sebab orang beriman nanti akan dimasukkan surga oleh Allah. Nah, ini abot apa mana liane? Pemane kita diperintah seperti Nabi Ibrahim, suruh nyembelih anaknya. Iso nglakoni. Itu ukur tes kita sebenarnya. Nah, untuk meyakini aja kita kadang-kadang belum yakin. Apa mana diperintah menyembelih anak? Tidak mungkin. Makanya orang itu bisa melakukan perintah Allah itu karena imannya kuat. Lah imannya Ibrahim itu begitu. Levelnya beda dengan level kita. Kalau level kita paling rata-rata ilmu yakin. Kalau ada benda mesti orang yang membuat. Alam ini ada karena ada yang membuat. Siapa yang membuat alam? Tidak tahu kita. Pikiran kita mesti itu wajib ada. Terus diberitahu oleh agama. Sehingga alam itu Allah. Ini agama yang menuntut kita. Cuma akal kita mewajibkan harus ada. Harus ada yang membuat. Lah, imannya Ibrahim itu tidak seperti itu. Imannya Ibrahim itu melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Bukan jari ini, tapi melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Ini yang membedakan kita dengan Ibrahim. Maka gak heran Ibrahim itu seperti itu. Begitu perintah, responnya cepat. Istri dan anaknya suruh tinggalkan di padang pasir, ditinggalkan. Sampai istrinya tadi teriak-teriak, tidak mau noleh. Ampun ini. Jadi intinya begitu, nggih. Intinya di tahun 2025 ini mari kita evaluasi amalan-amalan kita. Kita perbaiki amalan-amalan yang kurang baik untuk menjadi baik. Dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan sewaktu-waktu kalau kita diambil oleh Allah, kita sudah punya persiapan.
Karena kematian kita tidak ngerti. Seperti contohnya Mas Al itu berangkat sehat, di sana ceramah 20 menit gak tutup, sakit, dibawa rumah sakit kemudian mati. Karena sudah pas waktunya. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.